Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunia. Pada video kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tema 6, subtema 2 dengan muatan pelajaran IPA. Silakan kalian perhatikan materi yang Bu Guru sampaikan berikut ini. Anak-anak, kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang 3 hal pokok. Yang pertama, membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Kemudian yang kedua, perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Serta yang ketiga, perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Kita mulai dari materi yang pertama. Seiring proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, organ-organ tubuh kita semakin matang dan berfungsi dengan baik. Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Perubahan fisik dan perilaku merupakan hal yang wajar pada masa pubertas. Saat masa anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif, sedangkan memasuki masa remaja, hormon tersebut mulai aktif. Aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, pada remaja laki-laki biasanya mulai tumbuh kumis. Kalian bisa perhatikan gambar yang Bu Guru sajikan. Ini adalah contoh ciri-ciri fisik masa anak-anak dan masa remaja. Selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dengan masa remaja. Pada masa anak-anak, kita sudah dapat melakukan pekerjaan ringan, namun masih memerlukan bantuan orang tua dalam beberapa hal. Sebagai contoh, anak-anak sudah dapat merapikan mainan atau meletakkan pakaian kotor. Namun masih perlu bantuan untuk mandi atau makan. Memasuki masa remaja, biasanya kita akan lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, remaja sudah dapat mandi sendiri, membersihkan kamar, dan menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Dalam lingkungan sosial, remaja juga biasanya lebih suka menjalin persahabatan dibandingkan dengan anak-anak. Memasuki masa remaja, rasa ingin tahu kita juga semakin besar. Perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan remaja sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan dan pergaulan. Materi yang kedua yaitu mengenai perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Pubertas merupakan masa mulai aktifnya hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Masa pubertas biasanya terjadi pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Hal ini menyebabkan beberapa ciri fisik mengalami perubahan dari masa anak-anak ke masa remaja. Pada masa pubertas, perubahan fisik terjadi pada laki-laki dan perempuan. Perubahan fisik merupakan hal yang wajar terjadi. Perubahan fisik juga merupakan sebuah tahapan perkembangan manusia. Terdapat perbedaan antara ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Perbedaan ini terjadi karena terdapat perbedaan pada hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki seperti jakun mulai tumbuh, biasanya kumis mulai tumbuh,
dan suara lebih berat. Perubahan fisik tersebut tidak terjadi pada anak perempuan. Selanjutnya adalah tentang perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Memasuki masa remaja biasanya terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik yang sangat pesat. Hal ini juga berpengaruh pada perubahan perilaku dan sifat yang dialami remaja. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Remaja pada masa pubertas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Saat menghadapi masalah, tenangkan diri terlebih dahulu dan sebaiknya ceritakan masalahmu kepada orang tua. Peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Emosi yang berubah-ubah juga membuat remaja cenderung lebih menyukai kondisi terikat dengan kelompoknya. Dalam hal ini, faktor pergaulan dapat sangat mempengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Sebaiknya, pilihlah teman-teman yang baik dan dapat saling mendukung dalam hal positif. Sebagai contoh, jika kalian memiliki minat bermusik, bertukar pikiranlah dengan teman-temanmu dan saling mendukung. Dengan demikian, kita jadi lebih termotivasi untuk dapat menguasai keahlian sesuai minat kita. Demikianlah materi yang Bu Guru sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua bisa memahami materi yang Bu Guru sampaikan. Dan apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat, terus belajar, patuhi protokol kesehatan,